Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak kelas 2 memang anak-anak yang hebat ya. Semangatnya semakin hari terus bertambah. Semoga semangat belajarnya, semangat berbuat kebaikannya, semangat membantu orang tua, selalu istiqomah dijaga oleh Allah. Amin. Anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran PPKN tema 2, bermain di lingkunganku. Kita sudah masuk di subtema 4, aturan di tempat wisata. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak duduk rapi, fokus, konsentrasi, disiapkan alat tulisnya, dan disiapkan buku tematiknya. Semuanya sudah siap? Alhamdulillah. Yuk kita mulai. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa dulu ya. Sudah siap anak-anak? Ya, sikap berdoa. Doa sebelum belajar dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Semoga dengan kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa, Allah memberi kemudahan dan Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari hari ini. Amin. Tempat wisata, ada apa saja ya tempat wisata itu? Tentunya anak-anak sudah pernah berkunjung ke beberapa tempat wisata. Di sini tempat wisatanya ada pantai, kebun binatang, dan taman bermain. Dari ketiga tempat wisata ini pastinya anak-anak sudah pernah berkunjung ya, baik bersama keluarga, saudara, maupun bersama bu guru dan teman-teman di sekolah. Kita sudah pernah berkunjung ya. Oke anak-anak, kita lanjut. Apa itu aturan di tempat wisata? Aturan di tempat wisata adalah peraturan yang dibuat oleh pihak wisata yang harus dipatuhi oleh semua pengunjung dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ada apa saja ya aturan di tempat wisata? Ya, bisa dicatat oleh anak-anak. Yang pertama, antri saat membeli tiket. Budaya antri ini harus kita biasakan ya. Dengan kita membiasakan budaya antri, kita akan belajar bersabar. Yang kedua, kita akan belajar menghormati hak orang lain. Contoh yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya adalah salah satu akhlak anak muslim. Ini adalah akhlak yang baik ya anak-anak. Ini juga harus dibiasakan. Contoh yang ketiga, selalu bersama rombongan. Anak-anak ini penting ya. Kenapa? Karena di tempat wisata itu banyak orang yang berkunjung dan tentunya mereka berasal dari beberapa daerah. Ini akan menyulitkan bu guru ataupun orang tua untuk mencari jika kalian terpisah dari rombongan. Contoh yang keempat adalah menjaga kebersihan tempat wisata. Kita sebagai muslim harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Contoh yang kelima, dilarang memberi makan satwa. Kenapa kita dilarang memberi makan satwa? Karena setiap satwa mempunyai jenis makanan yang berbeda dan mereka sudah ditentukan waktunya kapan mereka diberi makan.
Nah anak-anak, dari kelima aturan di tempat wisata ini, semoga bisa kalian ambil pelajarannya ya. Kita lanjut. Anak-anak, di kebun binatang ada beberapa hewan yang bisa kita naiki seperti gajah, kuda, dan unta. Di buku tematik tema 2, kita bisa simak manfaat dan akibat aturan di kebun binatang saat menaiki kuda. Kita baca bersama-sama ya. Udin bertanya, "Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda?" Benny menjawab, "Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar." Udin bertanya kembali, "Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa?" Benny menjawab, "Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh." Nah, anak-anak bisa disimak kembali ya buku tematiknya. Lanjut. Di tempat wisata, kita juga mendapat manfaat dan akibatnya jika kita mematuhi dan melanggar aturannya. Apa saja manfaat dan akibatnya? Kita simak. Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita merasa nyaman. Yang kedua, kita merasa aman. Dan yang ketiga, kita tidak membahayakan orang lain. Lalu, akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita tidak merasa nyaman. Yang kedua, tidak merasa aman. Dan yang ketiga, kita bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti yang tadi saat naik kuda. Apabila kita mematuhi aturannya, maka kita bisa naik kuda dengan nyaman, aman, dan tidak membahayakan. Dan apabila kita tidak mematuhi aturan naik kuda, kita tidak merasa nyaman, aman, dan bisa membahayakan diri sendiri juga orang lain. Nah, dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat bermain, di sekolah, dan di tempat wisata, kita harus mematuhi aturan yang sudah dibuat agar hidup kita lebih teratur dan melatih kita untuk bersikap disiplin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi tema 2 subtema 4 aturan di tempat wisata sudah selesai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.